sahabat Nabi yang menaklukkan Mesir. Sahabat Nabi yang memang masuk Islamnya agak terlambat, tapi perjuangannya untuk Islam setelah itu begitu dahsyatnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibn Shamasa al-Mahri, seorang tabi'in. Ibn Shamasa mengatakan hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqatil maut. Kita pernah menghadiri Amr bin As di rumahnya. Amr bin As dalam kondisi dia mau mati sudah, naza sudah. Fahawwala wajhahu ila al-ha'id yabki tawilan. Ini sahabat Nabi. Dia menghadapkan wajahnya ke tembok. Ini orang-orang datang membesuk dia lagi sakit, dia malah menghadapkan wajahnya ke tembok menangis yang panjang sekali tangisan. Wabnuhu Abdullah, anaknya bernama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Nabi salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Anak yang soleh, yang berbakti sama orang tuanya. Kita kadang-kala kalau punya anak soleh, oh insya Allah doakan abah nanti ya. Siap abah sudah mati, punya anak seperti kau. Lihat Abdullah Amr bin As. Dia punya anak seorang sahabat yang soleh. Dia menangis panjang. Anaknya berkata kepada ayahnya, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Wahai ayahanda, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, ama basyaraka bikada. Mulai disebutkan keutamaan-keutamaan abahnya. Bukankah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepadamu tentang ini, tentang ini, tentang ini? Supaya abahnya berhenti menangis, supaya dia merasa senang dengan apa yang diucapkan oleh putranya. Apa kata Amr bin As? Qala wa huwa fi dhalika yabki wa wajhu ila al-ha'id. Qala thumma aqbala biwajhi. Terus bapaknya ini ngadep ke sana, tapi akhirnya menoleh kepada kita. Faqala, lalu dia memberikan wasiat kepada orang-orang yang ada di kamar itu. Inna afdal mimma tu'addu alayya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling mulia yang dipersiapkan untuk aku, yang aku persiapkan itu adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah SAW. Ini memang bekal utama seorang untuk kematian. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Ini bekal yang utama. Tahu Amr bin As dengan hal itu. Walakinni, tapi dia cerita masalahnya aku ini beda. Aku punya masalah dalam kehidupan ini. Qad kuntu ala atbaqin thalath. Aku itu hidupku ini di 3 fase. Fase yang pertama, dia cerita, qad ra'aituni, aku telah melihat diriku. Ini orang yang suka menghisab dirinya. Dia akan sibuk dengan kesalahan dirinya daripada dengan kesalahan orang lain. Dia akan disibukkan dengan menambal kekurangan-kekurangan dirinya daripada dia menambal kekurangan orang lain. Amr bin As tahu dengan dirinya. Dia bercermin. Maka dia mengatakan, qad ra'aituni, aku telah melihat diriku. Ma minan nasi min ahadin abghad ilayya min Rasulillah SAW. Di fase yang pertama itu, tidak ada satu manusia yang lebih aku benci daripada Rasulullah SAW. Bagaimana bencinya Amr bin As kepada Nabi SAW. Wala ahabbu ilayya min an astamkina minhu fa'aqtulahu. Dan bagaimana ambisiku pada waktu itu bisa membunuh Nabi SAW. Falau mittu ala tilka tabaqah lakuntu min ahlin nar. Andai kata aku mati dalam fase itu, niscaya aku jadi penghuni neraka, pasti sudah, kata dia. Kemudian di fase kedua, thumma ja'alallah al-islam fi qalbi.
Kemudian Allah memberikan hidayah kepada aku, menjadikan Islam di hatiku. Lihat bahasanya, Amr bin As mengatakan, Allah yang bagi Islam sama aku. Jangan merasa antum telah berbuat baik sama Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa seakan-akan, oh alhamdulillah ana ini gara-gara ana Ustaz, alhamdulillah masjid ini jadi bagus. Ana yang punya peran besar, masjid ini jadi ramai jamaahnya. Jangan bilang seperti itu. Katakan Allah Azza wa Jalla yang memberikan hidayah kepada orang-orang sehingga datang ke rumah Allah. Fa'ataitu Rasulullah SAW. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW. Liubayi'ahu, untuk berbaiat kepadanya. Ini berbaiat, menyatakan masuk Islam, mengucapkan janji setia kepada Nabi SAW. Faqultu ubsut yaminak ya Rasulullah. Ketika aku datang menyumpai Nabi SAW, aku mengatakan, ya Rasulullah, berikan tangan kananmu kepadaku. Fabasata yadahu. Nabi SAW memberikan tangannya kepada aku. Thumma inni qabattu yadi. Tapi ketika itu nggak jadi. Aku menarik tanganku. Nggak jadi bersalaman dengan Nabi SAW. Faqala malak ya Amr. Kenapa engkau? Kok engkau urungkan niatmu? Faqultu aradtu an ashtarit. Aku mau kasih persyaratan. Ini orang mau masuk Islam mau kasih persyaratan. Subhanallah. Kenapa? Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan. Maka Amr mengatakan, ditanya sama Nabi SAW, tashtaritu madza? Apa syaratmu? Kata Amr bin As, ashtaritu an yughfara li. Syaratnya diampuni dosa-dosaku. Syaratnya diampuni dosa-dosaku. Karena Amr bin As berpikir, kalau aku masuk Islam tapi dosaku yang masa lalu, yang aku ingin membunuh Nabi SAW tidak diampuni, apa gunanya aku masuk Islam? Maka ketika orang masuk Islam, hendaklah masuk Islam dengan berpikir tentang agama Allah ini. Jangan merasa sekali lagi berbuat baik kepada Islam, tapi Islam yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Amr, Ama alimta ya Amr, anna al-Islam yahdi ma kana qabla. Wahai Amr, apa engkau enggak tahu kalau seorang dengan masuk Islam, semua dosa-dosa dia dihapuskan. Wa anna al-hijrata tahdi ma kana qabla, dan hijrah itu menghancurkan dosa-dosa masa lalu. Hijrah dengan fisiknya, hijrah dengan hatinya. Dosa-dosa masa lalu dia selesai. Wa annal hajj yahdim ma kana qabla. Haji itu juga sebuah amalan yang menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Lalu Amr bin As menyebutkan tentang dirinya lagi. Faqat ra'aituni, setelah itu aku melihat diriku, ma minan nasi ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah SAW. Wala ajallu fi aini minhu. Enggak ada orang yang lebih aku cintai daripada Nabi SAW. Enggak ada orang setelah itu yang lebih aku agungkan daripada Nabi SAW. Walau su'iltu wala ajallu fi aini minhu. Di mataku enggak ada orang yang lebih agung, yang lebih wibawa daripada Nabi SAW. Andai kata ada orang minta kepada aku agar aku mensifati, menceritakan bagaimana wajah Nabi SAW, ma'ataqtu, aku nggak bisa. Kalau diminta, gimana sih wajah Nabi SAW, aku nggak akan bisa. Padahal Amr bin As ini orang yang cerdas, sampai dikenal dahiyatul Arab. Dia orang pinternya orang Arab. Tapi kalau ditanya gimana wajah Nabi SAW, aku nggak bisa mensifatnya. Kenapa? Li'anni lam akun utik an amla aini ijlalan. Aku nggak pernah melototin melihat wajah Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan aku kepada Nabi SAW.
Falau mittu ala tilka tabaqah, kalau aku mati pada fase itu, rajautu an akuna min ahli jannah. Aku berharap aku menjadi penghuni surga. Fase pertama masuk neraka, kalau mati di fase kedua, ia berharap dia. Tidak mengatakan dia akan menjadi penghuni surga. Rajaut. Seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah antara takut dan harap. Harap-harap cemas. Aku berharap kalau aku mati pada waktu itu, kita itu jemaah kepingin mati dalam kondisi taat. Antum berharap mati dalam kondisi sedang sholat, sedang ngaji, sedang baca Al-Quranul Karim, sedang umroh. Sebagian orang berangkat umroh kepingin tidak balik lagi supaya dia dicabut nyawanya di sana. Tapi tahu-tahu sampai Jakarta lagi. Astagfirullah, Jakarta lagi. Iya, ada orang yang kepingin karena mati husnul khotimah. Harapannya seperti itu ketika mati dalam kondisi berihram. Thumma wullina asya' ba'd. Setelah itu, ini yang aku takutkan. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kita dikasih kekuasaan. Ini buat para penguasa, para pejabat, apa saja kekuasaanmu. Biasanya orang kalau duduk di jabatannya mulai berubah. Yang awalnya di soft pertama, akhirnya jadi imam buat orang-orang masbuk. Jadi imam dia, tapi khusus buat orang-orang masbuk. Allahu Akbar. Wulitu asya' ba'd falastu adri ma ana fiha au ma hali. Aku enggak tahu kondisi aku ketika aku menjabat. Jadi gubernurnya Mesir Amr bin As. Subhanallah. Amr bin As ini jamaah. Kalau antum baca sejarah Amr bin As, pada waktu menyerang Mesir, di perjalanan itu dia berhasil menghadang rombongan anaknya Muqawqis, Raja Mesir pada waktu itu. Putrinya itu dikirim ke Palestina untuk menikah dengan salah satu Raja Romawi. Nama putrinya Romunusa apa? Dengan emas, dengan macam-macam dikirim untuk ke sana karena sudah dinikahkan. Ketika ditangkap oleh Amr bin As, Amr bin As itu mengatakan kepada para sahabatnya, kalian ingat Raja Muqawqis itu pernah kirim hadiah buat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kirim bagla. Bagla itu campuran antara kuda sama keledai. Kasih hadiah buat Nabi, bagla yang bagus, dan mengirimkan seorang budak, Maria Al-Qibtiyah. Gimana menurut kalian kalau kita balas kebaikan raja itu agar tahu dengan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW? Itu dibalikin rombongan itu ke Mesir, jemaah. Jadi banyak kebaikan Amr bin As radhiyallahu taala. Maka dia mengatakan, aku nggak tahu kondisi aku ini gimana sekarang. Fa idza ana mittu fala tashabni naihatun wala nar. Kalau aku mati, tolong nggak ada wanita-wanita yang meratap, yang menangis-nangis, yang menemani aku ke kuburan, yang mengantarkan aku ke kuburan. Walanar, nggak ada api-api untuk memeriahkan orang mau mati, dimeriahkan. Kadangkala pasang mercon atau apa, nggak ada. Faida dafantumuni, kalau kalian telah menguburku, fasunnu alayyat turab sannan, itu debu kalian timpakan kepada aku. Ya, jangan keras-keras maksudnya Amr bin As. Sudahlah kalian ratakan aku dengan tanah. Fa idza farautum min qabri, kalau selesai kalian mengubur aku, famkuthu inda qabri, kalian jangan pulang dulu, kata Amr bin As. Dia tahu gimana kondisi di kuburan. Dia bakal sendirian, dia bakal ditinggal sama semuanya. Tapi dia minta famkuthu inda qabri qadra ma yunharu jazur wa yuqsamu lahmuha. Tolong kalian ya tetap di kuburan sebentar lah. Seperti orang menyembelih onta kemudian membagikan daging-daging. Ya berapa menit kalian tetap di sana.
Fa inni asta'nis bikum, supaya aku tidak merasa kesepian. Dia takut ditinggal. Hatta a'lam madza uraji bihi rusul rabbi, sehingga aku tahu bagaimana aku menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir.